Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 25 Januari 2022. Hari ini adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 18. Pada pesta bertobatnya Santo Paulus, apa yang bisa kita renungkan di sini? Kalau kita mau melihat katakanlah dosa-dosa dari Santo Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus, bisa kita baca salah satunya dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 dan selanjutnya. Dikatakan demikian: ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat Kristen Katolik atau pengikut Kristus pada saat itu, dengan hati berkobar-kobar, Saulus yang kemudian menjadi Saulus asalnya itu, mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan, orang-orang Kristen pada saat itu, pengikut Kristus, diancam dan dibunuh. Berapa banyak orang yang dibunuh, pengikut Kristus yang dibunuh oleh Saulus pada saat itu. Membunuh adalah perbuatan dosa besar. Saulus menghadap Imam Agung pada saat itu dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsik, supaya jika Saulus menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, menjadi pengikut Kristus, ia dapat menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Betapa kejamnya itu Saulus, betapa tangannya berlumuran dosa, betapa besar kejahatan yang dilakukan oleh Saulus. Singkat cerita, maka Saulus yang tadinya pembenci, sangat benci kepada orang Kristen, musuh pengikut Kristus, dia mengalami suatu peristiwa dan akhirnya dia menjadi buta, dan akhirnya ia mengalami kesembuhan, dan setelah ia sembuh dia berbalik menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya melihat besarnya dosa manusia, besarnya kesalahan manusia selalu bisa dihapus oleh Allah. Dan satu hal yang penting, kita mau bertobat. Sebagaimana halnya Saulus, dia bertobat. Ini juga mau mengajak kita sekalian dalam perjalanan hidup ini. Mari kita sadar akan segala dosa kesalahan kita. Dan menurut saya, baik dosa kita itu besar ataupun kecil, yang penting kita mau bertobat, itu yang lebih baik daripada kita menyimpan segala dosa-dosa kita. Kita harus mengakui, sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa. Saya pun sadar, saya bukan orang bersih, bukan orang suci, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya juga orang berdosa, sama seperti Anda sekalian. Jangan pernah menganggap saya ini lebih suci, saya ini lebih benar daripada Anda. Enggak. Mungkin saya lebih banyak dosanya daripada Anda. Tapi yang penting adalah kita butuh pengampunan. Dan untuk menghadapi kerahiman Allah tersebut, yang sangat penting adalah kita bertobat. Bertobat, ngaku bahwa saya bersalah di hadapan Allah. Dosa kita mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu karena terlalu banyak. Tapi dengan segala perbuatan dosa yang kita lakukan, mari kita seperti halnya anak yang hilang. Ngaku, saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ngaku. Lalu kita merendahkan diri kita. Saya tidak lagi layak menjadi anak-anak Bapa. Maka dari itu, bila kelak saatnya tiba bagi saya untuk menghadap Allah Bapa, saya sama mungkin seperti anak yang bungsu itu mau
tersungkur di depan kaki Allah. Mohon pengampunan dari Allah. Saya mau mengakui segala dosa dan kesalahan saya, sebagaimana halnya anak yang hilang. Dan saya percaya, sangat percaya, Allah yang saya imani adalah Allah Bapa yang penuh kerahiman, yang mau mengampuni dengan segala belas kasih, dengan segala cintanya, dosa-dosa kesalahan saya, dosa-dosa kesalahan Anda, kita semua. Allah yang saya imani adalah Allah Bapa yang Maha Rahim. Allah bukannya Allah yang seperti anak yang sulung itu, enggak. Maka dari itu, mari dalam perjalanan hidup ini kita tidak usah bermegah dalam dosa. Mari kita mengakui dosa-dosa kita. Saya pikir ada dua hal yang penting kita lakukan. Pertama, jangan menganggap diri kita ini suci. Jangan. Anggaplah diri kita ini adalah orang berdosa, sekaligus membutuhkan kerahiman dari Allah. Kedua, jangan menganggap orang lain itu penuh dengan dosa. Mencap orang lain itu penuh dengan kesalahan. Lihat ke dalam diri kita sendiri dahulu. Itu dua kesalahan, dua dosa yang harus kita perhatikan. Menganggap diri kita suci, menganggap orang lain itu penuh dengan dosa. Enggak usah. Nah, mari kita mau datang kepada Allah Bapa yang penuh dengan kerahiman, yang penuh dengan belas kasih. Allah Bapa mencintai kita. Allah Bapa pasti mengampuni segala dosa kesalahan kita. Amin.